Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnati wa iktafa bi asarihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan. Artinya hari-hari yang berlalu pergi telah mencatat semua aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan. Tentu tidak semua aktivitas yang kita lakukan pada hari-hari yang telah berlalu itu ibadah ritual, atau boleh jadi tak semuanya adalah kebajikan. Kita manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya lupa dan alpa. Karena lupa dan alpa, kita selalu lengah. Karena kita selalu lengah, maka terkadang kita tergelincir dan terjatuh dalam perbuatan sia-sia yang boleh jadi menyeret kita hingga melakukan dosa. Meskipun di dalam bulan Ramadan, berarti ada catatan-catatan kelengahan, dan boleh jadi ada pula catatan-catatan dosa yang telah dibawa pergi oleh hari-hari Ramadan yang telah berlalu. Maka marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya hari-hari Ramadan yang akan datang, yang jumlahnya setengah dari yang telah pergi. Dan tentu kita tidak akan merasakan bahwa nanti kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Tema kita ma'asyarul muslimin, kalau saya lihat di jadwal ini di hari ke-15 adalah keutamaan salat tarawih. Ya. Kenapa keutamaan salat tarawih diletakkan di pertengahan bulan Ramadan? Kalau di sebahagian masjid ma'asyarul muslimin, jamaah salat tarawih sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya. Maksudnya safnya sudah maju ke depan. Tidak lagi membludak sampai ke belakang. Tapi di sini subhanallah masih banyak di sudut-sudut sana ini. Ya. Maka perlu motivasi ma'asyarul muslimin di pertengahan bulan Ramadan agar semangat kita untuk bertarawih itu yang boleh jadi telah memudar, apalagi dengan diskon-diskon yang ada di mall sangat menarik, ya. Kita tetap mempertahankan semangat ini. Istiqamah memang berat ma'asyarul muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna a'zama karamatin fid dunya luzumul istiqamah. Sesungguhnya kekeramatan yang paling agung di dunia ini, kalau mau lihat orang keramat, maka keistiqamahanlah kekeramatan yang paling agung. Jadi orang yang istiqamah itu yang tidak berubah semenjak dia muda sampai tua renta hingga menghembuskan nafas, istiqamah dia di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah, itulah dia orang keramat. Orang keramat itu bukan orang yang bisa menghilang, ya, bisa sholat Isya di Indonesia, sholat subuhnya di Mekah, lalu dikatakan keramat. Kalau keluar tidak kena hujan, ya, pada saat turun hujan deras, itu bukan keramat ma'asyarul muslimin. Kekeramatan itu adalah keistiqamahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mau keramat di bulan Ramadan, ya, mendapatkan karomah, ya, keagungan, maka istiqamahlah menjaga salat tarawih itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada umat ini, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan, disebutkan bulan Ramadan, ini menunjukkan seluruh bulan Ramadan. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir yang 29 atau 30. Man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam sepanjang Ramadan karena motivasi iman. Apa itu iman, ma'asyiral muslimin? Al-iman, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, laisa bitamanni wala bitarajji, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu, kata beliau, bukan slogan, bukan ucapan, bukan angan-angan, bukan rencana, tetapi iman itu adalah keyakinan yang terhunjam kuat di dalam hati seseorang dan selalu dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, selalu dibuktikan dengan amal perbuatan ini membutuhkan keistiqomahan. Ya, kalau sekedar pengakuan, setiap orang bisa mengaku, tetapi membuktikan pengakuan itu secara terus-menerus, tidak semua orang bisa melakukan kecuali orang-orang yang istiqamah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak membawa dosa bahkan di hari-hari Ramadan yang telah berlalu? Kita melakukan dosa, apalagi kita di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin. Ya, zaman fitnah. Setiap hari mata kita menabungkan untuk diri kita dosa. Telinga kita, lisan kita, tangan, kaki kita, semuanya menjadi penyumbang utama bagi diri kita. Di dalam catatan amal kita banyak dosa setiap waktu dan setiap saat. Mengapa? Kita berada di zaman di mana paparan dosa itu 24 jam mengintai setiap kita, bahkan ketika kita berada di dalam bilik rumah kita sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, kitalah manusia yang paling membutuhkan ampunan itu. Karena paparan dosa yang 24 jam menimpa kita. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan istimewa itu dengan melakukan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ibadah ini, salat ini belum dinamakan tarawih. Dia masih qiyamul lail. Qiyam, berdiri di malam hari. Namun ma'asyiral muslimin, kalau dulu bacaan-bacaan mereka dalam qiyamul lail itu panjang sekali, ma'asyiral muslimin. Di antara para salaf ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam qiyamul lailnya 7 hari. 7 hari berikutnya sudah khatam Al-Quran. Setiap pekan khatam Al-Quran. Ini menandakan betapa banyaknya porsi bacaan Al-Quran yang dia baca di dalam qiyamul lailnya. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Setiap 3 hari khatam Al-Quran. Artinya setiap malam dia membaca 10 juz. Malam berikutnya 10 juz. Malam berikutnya 10 juz. Hari ketiga khatam Al-Quran. Begitulah seterusnya. Rotasi perputaran qiyamul lail yang dia lakukan di setiap malam bulan Ramadan. Bahkan yang lebih hebat lagi, ma'asyiral muslimin, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ammal ladzina yakhtimuna al-Qur'ana fi rak'atin wahidatin fala yuhsawna likasratihim faminal mutaqaddimin Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, lahum khatmatun fi rak'atin wahidatin fi Ramadan 'indal Ka'bah. Adapun orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, jumlah mereka sangat banyak, tidak bisa dihitung. Di generasi pertama yang selalu melakukan khataman Al-Quran dalam 1 rakaat, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, mereka melakukan khataman Al-Quran di dalam bulan Ramadan di depan Ka'bah.
Artinya 1 rakaat 30 juz dibaca. Kira-kira bagaimana panjangnya bacaannya? Jangan praktek, karena nanti dikhawatirkan ada yang dilarikan ke UGD. Tumbang, terbentur kepalanya, akhirnya dilarikan ke UGD. Ini hanya orang-orang tertentu yang terlatih, ma'asyiral muslimin, yang sudah melakukan ritual latihan ruhiyah, ya, untuk menempa kemampuannya melakukan amalan seperti ini. Nah, ketika panjang bacaannya, mereka butuh istirahat. Dari kata raha, tarawih, tarwih, rawwah, yurawwihu tarwihan, mengistirahatkan. Berarti sholat yang panjang ini karena sangat panjang butuh jeda untuk istirahat. Maka setiap 4 rakaat mereka duduk, ma'asyiral muslimin. Tidak dilanjutkan ke 4 rakaat berikutnya. Mereka duduk untuk apa? Tarwihun nafs, tarwihul badan, merehatkan badan. Lalu kemudian lanjut ke 4 rakaat berikutnya. Atau di setiap 2 rakaat duduk, di setiap 2 rakaat duduk. Mengapa? Panjang sekali bacaannya. Ya. Sekarang butuh nggak kita tarwih? Butuh? Butuh istirahat? Butuh istirahat? Nggak butuh. Kenapa? Bagaimana mungkin mau istirahat, mau capek, mau lelah, mau pegal? Imam sekarang baca 1 rakaat 1 ayat. Iya enggak? Bagaimana mungkin, ma'asyiral muslimin? Biar kita cancang semuanya, kita tidak akan lelah. Paling berapa? Kalau semuanya 8 ayat. Ya salam, 8 ayat di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan istimewa, itu bulan Al-Quran. Kita dianjurkan sebenarnya untuk mengkhatamkan Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan, bukan menyedikitkan bacaan. Bahkan kita tidak puas dengan bacaan panjang di dalam Qiyamul Lail. Kita mau tambah lagi di luar Qiyamul Lail, kita baca lagi Al-Quran. Al-Imam Syafi'i itu khataman, itu mazhab kita ya, Syafi'i ya, mazhab kita. Imam Syafi'i khataman Al-Quran sepanjang bulan Ramadan berapa kali? Berapa ya? 60 kali. 60 kali. 30 kali diantaranya itu adalah di dalam Qiyamul Lail. Malam hari 30. Siang harinya 30. Artinya durasi bacaan Al-Qur'annya di dalam Qiyamul Lail dan di luar Qiyamul Lail meningkat ketika di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Al-Qur'an. Lalu tibalah di sebuah generasi di mana mereka justru menyedikitkan bacaan Al-Qur'an, baik di dalam sholatnya itu sendiri. Ya. Kalau di luar sholatnya mungkin tidak ada bacaan Al-Qur'annya di luar sholatnya. Karena di dalam sholatnya saja dia sudah pesan baik-baik, jangan panjang-panjang. Berarti kita tidak butuh tarawih. Kita nggak butuh istirahat, duduk lagi. Mengapa? Sebenarnya kita tidak lelah. Sebenarnya kita tidak capek. Yang membutuhkan tarawih itu yang panjang sekali berdiri, lama sekali berdiri. Butuh dia istirahat, duduk sejenak untuk kemudian melanjutkan pada rakaat berikutnya yang akan panjang lagi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa generasi ini sangat lemah sehingga tarawihnya harus ditarwih lagi, ya. Salat istirahatnya harus diistirahatkan lagi, ya. Karena kita harus jujur mengakui, ya, kita semuanya yang penceramah juga harus jujur mengakui bahwa kita telah mengidap penyakit lemah iman. Karena kita berada di zaman di mana iman kita digempur 24 jam. Apalagi kalau punya HP seperti ini. Setiap detik kita digempur. Gempuran-gempuran yang melemahkan iman yang terjadi pada diri kita 24 jam setiap detiknya, itulah yang membuat kita nanti merasa bosan dengan semua ibadah.
Kita tidak bisa lagi merasakan nikmat dan lezatnya ibadah itu. Kalau kita rasakan nikmatnya, kita tidak mau berhenti darinya. Kami punya pengalaman, mungkin kami sudah pernah ceritakan, ketika umrah dahulu di 2015 ya, sudah ya. Ada orang tua ma'asyiral muslimin, iktikaf, orang tua ya. Dia semenjak setelah ba'da asar zikir, tuntas zikirnya, dia sudah mulai berdiri berdoa. Karena kita datang itu 10 terakhir ya di Masjidil Haram, iktikaf di sana. Pada asar dia sudah berdiri berdoa. Dia kutrahnya itu dia majukan sehingga agak menyempit di depan. Kita tidak bisa melihat wajahnya dari samping kanan kiri. Kalau mau melihat mengintip dari depan, ada celah sedikit untuk melihat wajahnya. Orang tua. Lalu dia angkat tangannya setelah ba'da asar terus berdoa, kadang pundaknya bergetar, mungkin dia menangis, terus berdoa sampai azan maghrib, baru turun tangannya. Ini adalah keseriusan dan kesungguhan bermunajat kepada Allah. Mengapa dia sanggup melakukan itu? Karena dia dapat kelezatannya. Seperti seseorang yang nonton bola jam 12 malam tembus subuh. Ya, kita sholat subuh dia teriak-teriak. Sejak kapan mereka nonton itu? Sejak tadi jam 12. Subhanallah, kok bisa mereka berdiri? Karena mereka merasakan lezatnya menonton televisi bola Piala Dunia dan tidak bisa merasakan kelezatan sholat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita mampu ini berdiri lama-lama dalam qiyamul lail atau tarawih sehingga kita butuh istirahat karena terlalu panjang ini imam baca Al-Quran. Istirahat dulu imam. Ya, terlalu lama ini. Sudah hampir setengah juz Anda baca ini, gitu. Setengah juz berarti 5 lembar. Ya. Istirahat dulu. Ya, kalau di istiba ya 1 malam 1 juz. Ya, untuk ukuran kita memang butuh istirahat, gitu. Ukuran kita. Tapi kalau satu ayat auzubillah, apakah kita butuh istirahat ini satu ayat ini? Keterlaluan kita ma'asyiral muslimin, benar. Haruslah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan kita kalau dengan satu ayat kita masih mau istirahat. Mestinya kita cancang semuanya, 8 ayat, ya toh? Kita tidak butuh istirahat. Ya. Semestinya begitu kan kalau dilihat dari sisi maknanya. Nah, ma'asyiral muslimin, pernah kemarin nih ya di Masjid At-Tin toh, ceramah minta tentang tarawih. Ya. Orang-orang yang sholatnya hanya 1 ayat dalam 1 rakaat pada tarawih qiyamul lail, sebenarnya dia itu bakhil dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia kikir kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk status-status dia tidak bosan scroll baca. Kenapa untuk berhadapan dengan Allah di dalam ritual sholat yang sangat agung, dia kikir sekali untuk scroll ayat-ayat Allah dalam bacaannya. Hanya 1 ayat saja. Kita kan tidak cukup status untuk kita baca. Siapa yang punya HP? Di WA kah, di apakah? Apakah cukup 1 status kita baca lalu selesai tutup? Tidak kan? Akan berulang-ulang status itu kita scroll dan kita baca dan kita tidak pernah merasa bosan. Meskipun mungkin beritanya itu tonji yang berulang. Kenapa untuk kalam manusia kita sanggup untuk membaca dalam durasi yang lama, sementara untuk ayat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena imamnya itu murid saya dulu di Stiba. Akhirnya kan standarnya itu ya sebakhil-bakhilnya kita dengan kalam Allah di bulan Ramadan. Kalau kita memang bakhil, 3 ayatmu, ya toh? 3 ayat. Apa yang terjadi? Malam itu benar-benar 3 ayat. Setiap rakaat. Langsung setelahnya jamaah datang. Salah seorang jamaah di samping saya setelah selesai, saya sudah menduga Ustaz, tidak akan seperti biasanya ini salat kita malam ini nih. Pasti imamnya nambah, ya. Pasti imam sudah dimotivasi tadi, pasti imamnya nambah. Ditambah betul toh? Akhirnya kita pegal. Subhanallah. Dengan 3 ayat ma'asyiral muslimin, dengan 3 ayat, bayangkan nih, dengan 3 ayat mengeluh pegal.
Kira-kira kita akan mengeluh di hadapan Allah, ya Allah, teganya Engkau kasih kami ini syariat tarawih. Kami baca ini 3 ayat, kami pegal-pegal, ya Allah. Maukah kita mengucapkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita tahu bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid? Tidaklah mereka mengucapkan sesuatu kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Oh, ini sudah tercatat ucapannya. Dia mengeluh dengan 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala dalam qiyam tarawihnya akan tercatat dan akan dibawa di hadapan Allah, dipanggil dia besok, kenapa kau mengeluh dengan kalam? Jadi ma'asyiral muslimin, marilah kita berupaya dengan keistiqamahan yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita di bulan Ramadan, kita menikmati salat ini agar kita tidak menjadi orang yang bakhil memesan 1 ayat 1 rakaat. Akan berubah berarti ini bentuk qiyamul tarawih kita malam ini jadi 3 ayat. Wallahu ta'ala alam. Kalau imamnya termotivasi dan kita tersemangati untuk merubah keadaan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, seandainya di sini 1 ayat 1 rakaat, ya kan? Saya yakin tidak barangkali kalau untuk ukuran kita di sini, ya tidak 1 ayat dalam 1 rakaat. Maka insya Allah hal ini kita akan mendapatkan pahalanya yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kami sampaikan semua memberikan motivasi dan manfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.